Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa dan pendengar Rasil TV, saya Yasmin Syahab mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita berjalan lancar, diberikan keberkahan, rahmat, dan kemudahan dalam menjalankan ibadah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersama-sama kembali di acara sahur bersama Rasil di bulan Ramadan yang berlimpah berkah ini. Tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, bersama-sama di bulan Ramadan, acara sahur bersama Rasil ini semogalah menambah semangat kita sekaligus juga mempersuasi kita semuanya untuk bisa lebih optimal mengisi dan melewati di saat-saat yang sangat luar biasa berlimpah berkah ini. Mudah-mudahan sahur bersama Rasil di bulan dimana kita harus menahan diri, bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan hal-hal yang bisa membatalkan kita, mulai dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Mungkinkah kita mencapai ketakwaan dan disiplin setelah kita lewati Ramadan ini? Mudah-mudahan ya. Bulan berlimpah berkah yang mempunyai makna luar biasa bagi kita kali ini akan menghadirkan Profesor Yasmin Zaki Shahab. Beliau adalah Profesor FISIP Universitas Indonesia yang sebelumnya merupakan guru besar antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI, meraih gelar sarjana di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi MA-nya di Australian National University dengan gelar PhD dari University of London. Dan tesis beliau nih, Ikhwan Akhwat, adalah The Position of Betawi Women. Wow. Sementara judul disertasinya The Creation of Ethnic Tradition, The Betawi of Jakarta. Masya Allah. Kita yang tinggal di Jakarta rasanya perlu tahu banyak nih ya. Bumi yang kita pijak adalah Betawi. Dan Profesor Yasmin ini sangat peduli terhadap budaya Betawi. Tahu nggak? Buku yang ditulisnya itu cukup banyak membahas soal Betawi. Di antaranya Betawi dalam perspektif kontemporer, perkembangan, potensi, dan tantangan. Busana Betawi juga sejarah dan prospek pengembangannya, serta identitas dan otoritas rekonstruksi tradisi Betawi. Masya Allah. Jadi nggak heran ya kalau sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah dari Provinsi Jakarta, beliau menerima penghargaan kategori humanis pada penghargaan budaya di tahun 2013. Nah, Ikhwan Akhwat, itulah narasumber sahur bersama Rasil kali ini. Profesor Yasmin Zaki Shahab yang sudah hadir bersama kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di sahur bersama Rasil yang mudah-mudahan membuat kita semua semakin bisa melangkah dengan nyaman di bulan penuh berkah ini. Oh ya, terkait dengan pilihan pada saat mau kuliah dulu, itu terpersuasi oleh apa? Atau ada mungkin dari ayah bunda gitu? Ya. Sebenarnya ketika saya SMA, satu mata kuliah yang paling kita tidak suka adalah antropologi. Sejak SMA udah suka antropologi? Tidak suka. Malah justru tidak suka? Malah tidak suka. Belakangan baru kita sadar ya, karena pengajaran di SMA itu antropologi mengajar suku-suku terkebelakang, suku-suku terasing.
kita sebagai anak-anak muda waktu itu kurang tertarik gitu ya, suku Mentawai, suku Dayak dan sebagainya. Lalu saya sangat tertarik akan hukum. Jadi cita-cita tuh maunya masuk fakultas hukum, Mbak, masuk fakultas hukum. Dan saya senang sekali kalau nonton film, membaca buku, semua yang terkait dengan hukum. Cita-cita detektif, mengenai kriminal dan sebagainya. Lalu ketika saya mau masuk universitas, saya katakan pada ayah saya bahwa saya ingin mengambil hukum gitu di UI. Waktu itu Pak Fuad, bekas Menteri Kebudayaan ya, Dr. Fuad Hasan, baru lulus sebagai dokter dalam psikologi. Jadi kita masih family, sepupuan ya, iya dengan Pak Fuad Hasan. Terus ayah saya bilang, ayo kita tanya Kak Fuad, karena om saya tidak setuju saya masuk hukum. Jangan, itu pekerjaan paling berbahaya, banyak dosanya. Ternyata betul juga banyak tantangannya. Lalu akhirnya kita memutuskan pergi ke Kak Fuad. Lalu ke rumah Kak Fuad katakan, kenapa ngambil hukum? Mahasiswanya ratusan, semuanya tidak serius. Kamu ambil saja antropologi. Ayah saya sebagai orang awam, apa itu ilmu antropologi? Wah, itu ilmu paling bagus, kata. Mahasiswanya baru sedikit, padahal Indonesia sangat membutuhkan. Dalam hati saya, ya Allah, ilmu yang paling saya tidak suka gitu ya. Tapi karena nasihat dari Pak Fuad dan ayah saya berpikir bahwa Pak Fuad paling tahu, dia dosen di UI, dia seorang psikolog yang mengadakan bimbingan. Lalu ayah saya bilang, bagaimana kalau masuk antropologi? Lalu saya memutuskan, oke lah. Dan keadaan paling menyedihkan apa? Ketika mau mendaftar antropologi, zaman dulu nggak seperti sekarang kan, masih pakai meja, fakultas-fakultas. Saya mau beli formulir untuk antropologi. Hei, tanya teman-temannya, antropologi di mana tuh? Di mana? Sangat tidak dikenal pada waktu itu. Akhirnya jadi terpersuasi oleh sepupu tercinta Fuad Hasan ya untuk masuk antropologi ya. Dan menyimak perjalanan Portia Yasmin dalam kecintaannya terhadap Betawi itu tampaknya sungguh luar biasa. Dari tesis-tesis yang dibuat, buku-buku yang ditulis, itu bisa muncul kepedulian terhadap hal itu tuh gimana ceritanya? Sama seperti tadi, tidak disengaja dan secara kebetulan. Jadi ketika itu saya tahun 83 saya baru pulang menyelesaikan MA saya. Nah, judul tesis saya The Position of Betawi Woman. Nah, waktu saya pulang baru beberapa bulan, Fakultas Ilmu Budaya itu ulang tahun mengadakan seminar nasional. Salah satu judulnya mengenai Betawi. Terus mereka meminta saya bicara, ya saya bicara aja tesis saya The Position of Betawi Woman. Nah, waktu itu tesis saya didasarkan atas penelitian di Condet. Jadi bagian yang kita namakan Betawi di pinggiran kota Jakarta, yang agak berbeda dengan Betawi yang ada di pusat kota gini. Ketika keesokan harinya surat pembaca ya waktu itu di Kompas ada surat pembaca dari Persatuan Wanita Betawi yang tidak puas dengan presentasi saya karena negatif mengenai Betawi. Betawi tertinggal di bidang pendidikan, keterlibatan wanita dalam angkatan kerja, dan seterusnya. Lalu saya jawab besoknya bahwa itu didasarkan atas data Condet, jadi tidak mewakili Betawi secara keseluruhan. Ditutuplah pembicaraan waktu itu. Tapi di antara teman-teman kita mulai bertanya, ini siapa ya Persatuan Wanita Betawi? Menulis di Kompas, pasti bukan orang-orang yang kita bicarakan, yang tidak berpendidikan dan sebagainya. Apakah betul mereka orang Betawi? Jangan-jangan ini orang Jawa yang mewakili Betawi, atau orang Minang, atau orang Batak. Gitu. Selesai pembicaraan seperti itu saya lupakan. Lalu saya ada kesempatan mengambil S3 di London. Pertama saya ingin mengambil demografi, lalu cerita panjang saya kembali lagi ke antropologi. Saya nulis apa? Saya teringat. Siapa ini orang Betawi yang elit gitu ya, tapi tidak pernah muncul, tidak diketahui, tiba-tiba dia muncul. Itu yang men-trigger saya menulis mengenai elit Betawi. Saya ke Jakarta, penelitian 6 bulan, tapi dalam penelitian selama 6 bulan, itu saya tidak lagi bermain dengan orang-orang Betawi yang seperti di Condet, tapi di antara kaum elit, anggota DPR, organisasi insinyur, dokter, dan sebagainya. Oh inilah banyak ya orang elit Betawi. Tapi selama penelitian 6 bulan itu, saya tidak tertarik lagi kepada elit Betawi. Tapi saya tertarik ada satu gejala
yaitu bagaimana orang Betawi mengkonstruksi kembali kebudayaan mereka, mengkonstruksi kembali tradisi mereka. Dan saya kira itulah salah satu kehebatan dari penelitian antropologi ya. Jadi kalau ilmu lain, kalau meneliti sering ingin tahu mengenai X, lalu penelitiannya mengenai X. Tapi kalau antropologi itu harus kosong pikirannya. Dia turun ke masyarakat, dia meneliti, dia lihat apa yang terjadi. Ternyata yang terjadi berbeda dengan apa yang ingin dia teliti. Waktu itu misalnya ada 12 calon dokter yang belajar bersama-sama saya, yang pergi ke lapangan, hanya 2 yang tidak berubah judulnya. 10 orang berubah termasuk saya. Jadi penelitian saya mengenai konstruksi kebudayaan Betawi itu. Iya ya. Kembali kepada kepedulian Prof. Yasmin terhadap budaya Betawi ini. Kalau boleh tahu seberapa optimal sih nilai pendidikan Islam di dalam budaya Betawi? Secara stereotip itu Betawi memang sangat dikenal sebagai salah satu etnik yang paling Islami di samping etnik-etnik lainnya di Indonesia. Sehingga kita sebelum meneliti kan biasanya kita melahap dulu tulisan-tulisan dalam hal ini mengenai kebetawian. Semua tulisan itu padahal penelitiannya misalnya mengenai linguistik, mengenai kesenian, tanjidor dan sebagainya. Tapi selalu ada statement yang mengatakan orang Betawi dengan Islam sebagai mata uang. Sebelahnya Betawi, sebelahnya Islam. Betawi identik dengan Islam. Nah, tapi lebih banyak juga yang mengatakan Betawi sangat fanatik terhadap Islam dan kefanatikan ini menyebabkan dia tertinggal di bidang pendidikan. Dan kita semua percaya orang Betawi itu tertinggal di bidang pendidikan seperti penyajian saya ketika saya bercerita mengenai wanita Betawi di Condet. Tapi setelah saya meneliti mengenai Betawi, baru saya sadar, loh kok ini tidak pernah terlihat oleh para peneliti. Justru salah satu etnik yang paling maju pendidikannya di bidang Islam adalah orang Betawi. Mereka bukan cuma belajar di pesantren-pesantren di Jakarta atau di Indonesia, tapi sejak tahun 1900 awal sekali, sudah sangat banyak orang-orang Betawi yang belajar di luar negeri, terutama Mekah, Madinah, Timur Tengah, di Mesir, dan mereka tinggal di sana sampai belasan tahun, kembali ke Indonesia, meneruskan profesi ayahnya, membangun pesantren, melahirkan santri-santri yang begitu kondang, mereka menguasai bahasa Arab dengan sangat baik. Dan kok ini tidak dilihat gitu sebagai kemajuan pendidikan orang Betawi. Itu karena definisi pendidikan adalah definisi yang digunakan oleh Barat. Ketika orang ahli di dalam bidang Islam, bisa bahasa Arab, tinggi pendidikannya, nggak dihitung. Itu dikategorikan tidak berpendidikan. Iya. Jadi Ikhwan Akhwat, kepedulian Prof. Yasmin terhadap Betawi, budaya Betawi, dan tentu juga kalau di zaman sekarang ini, di mana disebut zaman milenial, budaya lokal itu banyak ditinggalkan karena diganti dengan kehadiran medsos yang menampilkan hal-hal dan hil-hil yang menggiurkan dari luar sana. Nah itu bagaimana caranya ya agar anak-anak kita nggak terjebak dan berada di ranah itu, tetapi tetap bisa memiliki nilai yang positif dan karakter yang bisa punya nilai cinta Indonesia. Gimana tuh? Jadi kadang-kadang saya agak kurang setuju, Mbak, agak berbeda pendapat gitu ya. Kalau dikatakan generasi muda ini tidak tertarik kepada kebudayaan lokal mereka. Ya. Kalau kita lihat aja sekarang, saya tidak boleh menyebut merek ya, nanti seperti iklan. Kita lihat banyak resto, banyak kuliner, banyak cabang kesenian dan sebagainya yang sangat diminati oleh kaum muda. 2 contoh aja, kalau ini tidak apa-apa. Dua contoh terkait kebetawian yang pernah begitu populer di Jakarta. Mungkin Mbak Nuning juga tahu itu. Dulu tahun 80-an ada kelompok yang namanya Lenong Rumpi. Iya, Lenong Itu kan Rumpi. lenong Jakarta yang dimainkan oleh mereka-mereka para artis yang memang sudah terkenal di bidangnya ya. Itu kalau Lenong Rumpi main, Jakarta sepi. Kita mau naik beca aja nggak ada. Semua tukang beca nonton Lenong Rumpi. Anak-anak juga tidak belajar, mereka menikmati Lenong Rumpi. Itu yang pertama. Yang kedua ya juga yang sangat terkenal, Bajai Bajuri. Bajai Bajuri itu luar biasa menyerap penonton di televisi yang mentayangkan itu. Artinya apa?
Bahkan generasi muda, saya cukup mengadakan penelitian waktu itu, mereka sangat menikmati baik lenong rumpi ataupun bajai bajuri. Artinya mereka bukan tidak menikmati yang lokal, tetapi cara penyajiannya yang tidak menyentuh minat anak-anak muda ini. Jadi bagaimana mengemas ini gitu ya. Jadi perlu nih yang menyajikan hal-hal yang barusan Prof. Yasmin bilang diubah sedemikian rupa sehingga lebih menarik penampilannya. Dan Betul. karena terus terang saja di zaman yang seperti sekarang ini banyak tawaran-tawaran yang diterima oleh generasi muda kita. Bahkan orang bilang sih banyak yang bikin bingung, bimbang atau bahkan menyesatkan. Sebagai generasi penerus kita, mereka yang bertanggung jawab terhadap bersinarnya Indonesia, menurut Prof. Yasmin, sebaiknya apa nih yang harus dilakukan oleh kita-kita yang ada di atas mereka usianya? Saya pikir kalau melanjutkan pertanyaan Mbak Tuning pertama ya mengenai medsos. Sekarang kan sepertinya medsos mengalahkan semuanya. Betul. Jadi artinya kesempatan dan tantangan itu ada di medsos. Contoh lagi ya dari sebuah film, itu film Peppa Pig, itu kan film anak-anak Mbak Tuning. Tapi saya tuh sangat menikmati film itu dan saya menggunakan itu untuk mendidik cucu-cucu saya dengan menonton Peppa Pig. Bagaimana selalu harus menggunakan kata please, kata sorry, jadi bagaimana ketika dia memilih-milih teman, itu dibangun ceritanya. Memang ini bukan bidang saya berbicara konten sebuah media, tapi saya sangat yakin ketika kita berhasil mengolah konten penyajian cerita media, nah itu merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk generasi muda. Kalau terkait dengan ayah ibu nih, anak-anak sekarang Gen Z kita ini itu masih cukup sebagaimana zaman kita dulu nggak sih? Pengaruh orang tua tuh luar biasa. Kalau ibu bilang no, ya kita ntar dulu dan segala macam. Itu sekarang menurut Prof. Yasmin gimana? Berubah. Cukup berubah ya. Dan saya juga sebetulnya saya cukup concern gitu mengenai bagaimana posisi orang tua, bahkan posisi guru. Jadi kita lihat ini kan agen-agen pendidik ya terhadap generasi muda. Nah, banyak hal yang sebenarnya sering dilihat masalah kecil gitu oleh masyarakat, tetapi itu salah satu faktor yang berpengaruh. Kita lihat misalnya cara memanggil. Kita kan antara umur berbeda ada panggilan ya, apalagi terhadap orang tua. Kemudian sikap, kebebasan gitu. Jadi ketika saya mungkin termasuk aliran kuno juga ini Mbak ya, memang karena udah tua juga. Ketika bicara mengenai hak anak dan sebagainya, memberi kebebasan, saya termasuk pihak yang saya bilang tidak bisa begitu, bahwa orang harus tahu hak-hak dan kewajibannya yang dibatasi oleh peraturan-peraturan. Mereka tahu posisinya di mana, haknya di mana, peraturan bunyinya sebagai apa, jadi mereka harus bertindak bagaimana gitu. Karena ketika ini dilanggar, mulailah muncul persoalan-persoalan yang kita katakan seperti kebablasan tindakan generasi muda terhadap generasi yang lebih tua. Bahkan misalnya begini, ada ucapan-ucapan di dalam sistem kekerabatan ya, cara menyapa di dalam sistem kekerabatan. Kita kan punya sapaan-sapaan tersendiri dan sapaan itu mengandung makna gitu. Kalau dijelaskan kepada si anak, ini makna sapaan ini begini, karena posisinya ini, kamu harus bertindak seperti ini, sopan santunnya seperti ini. Tapi diganti aja biar keren, kan ambil sapaan-sapaan dari luar yang sama sekali bukan sapaan kita. Kelihatannya kecil ya, tapi itu berpengaruh di dalam orang bertingkah laku. Iya, banyak sih yang beda tipis umur tapi tetap lebih tua, nggak dipanggil abang, nggak dipanggil kakak, panggil nama. Iya, sekarang itu karena memang warnanya sudah seperti itu ya. Karena juga kan kita dunia menjadi satu aja ya, menjadi kecil gitu. Mereka melihat keluar, kalau tidak ada hubungan, cuman beda umur, itu kan tidak digunakan istilah menyapa, langsung dipanggil namanya. Nah, ketika kita memanggil seseorang hanya dengan nama, beda sekali. Dengan di depannya ada kata abang, dengan kata pak. Lalu ini dianggap biasa, orang tidak memberikan perhatian, perlahan-lahan berubah.
akhirnya berubah terhadap sikap anak, terhadap tindakan anak, atau sikap-sikap generasi muda terhadap generasi tua. Tapi memang tidak mudah kalau tiba-tiba kita harus merubah ini gitu kan. Nah ini bagaimana caranya? Oh iya, lembaga-lembaga memberikan pendidikan terhadap keluarga, terhadap ibu. Di sekolah ini diajarkan gitu ya, bahwa tidak menyerap begitu saja kebudayaan asing yang memang berbeda dengan kita. Kecuali kita siap menerima bahwa beginilah keadaannya ya generasi muda terhadap generasi tua. Jadi tetap ya, sebagai orang tua di rumah, mari kita persuasi anak-anak untuk nggak jangkar kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Betawi bilang apa? Panggil nama doang. Oke. Jadi terkait dengan meningkatkan etos kerja nih Prof, terkait juga dengan bagaimana memegang teguh integritas kita sebagai modal utama perjalanan hidup kita kan ya, ikhwan akhwat. Pernahkah Prof mengalami kondisi di mana kalau orang bilang nyungsep gitu atau terjerembab atau apa, kesulitan semacam ini membuat kita harus introspeksi ya? Nah, seberapa pentingnya sih nilai introspeksi bagi langkah kita biar aman gitu? Kalau mau sharing pengalaman, sebenarnya ilmu ini merupakan bagian di dalam ilmu antropologi. Jadi kita kalau mengadakan penelitian, ada satu stage yang harus kita lakukan yang kita namakan refleksi. Jadi pagi-pagi, siang itu kita mengadakan penelitian, malamnya kita melakukan refleksi. Semua informasi yang kita dapat kita catat, kita olah kembali, lalu kita refleksi diri kita sendiri. Bagaimana pengalaman-pengalaman kita selama sehari itu. Lalu apa yang mesti kita perbaiki, apa yang mesti kita lakukan. Jadi tanpa kita duduk, merenung, memikirkan apa yang sudah terjadi, kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Nah ini saya gunakan juga kalau setiap hari kita ada waktu kita refleksi apa yang kita lakukan, apa kesalahan kita, kenapa terjadi peristiwa seperti ini. Jadi amat tergantung juga dengan peristiwa tadi kata Mbak Nuning, kalau kita tadi terjerembab, jungsep. Nah kalau terkait keagamaan, apakah kita kembali kepada jalan-jalan yang ditawarkan agama atau cara lain tadi menilai diri kita sendiri atau kita mengcombine semuanya. Dan ini memang dibutuhkan latihan. Pertama, kita perlu mensosialisasikan juga kepada anak didik kita. Apakah anak, cucu, mahasiswa, murid, bagaimana perlu kita melakukan refleksi. Tanpa melakukan refleksi, mungkin khawatirnya kita selalu menganggap diri kita yang paling benar. Ini dia. Jadi apalagi ini di bulan Ramadan ya, ikhwan akhwat, merenung sebagaimana yang tadi Prof Yasmin katakan. Apa yang sudah kita lakukan, kemudian jangan lupa punya catatan harian ya, agar kita bisa selalu melihat kembali apa yang sudah dilakukan. Kalau kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, kita jadi tahu ini gara-gara ya salah sendiri juga. Ketika melakukan refleksi baru kita sadar, oh iya kok tadi saya ngotot seperti ini, rupanya gini, baru bisa kita lihat secara lebih objektif gitu. Ramadan adalah bulan berlimpah berkah yang penuh dengan pengampunan. Kalau menurut Prof Yasmin nih, apa yang harus kita utamakan di bulan yang datangnya 360 hari sekali? Sebenarnya bukan menurut saya juga, Mbak. Karena kalau kita, apalagi akhir-akhir ini kan saya lebih banyak waktu gitu untuk melakukan aktivitas yang beda dengan antropologi. Ya sebenarnya isinya sih sama, cuman caranya berbeda-beda. Perbanyaklah ibadah gitu. Nah, perbanyaklah ibadah. Ternyata caranya saya tidak tahu, mungkin kalau generasi muda disampaikan hal seperti ini ya, untuk orang tua lebih banyak menyerap karena lebih banyak waktu dan lebih banyak sadar perjalanannya udah lebih pendek. Jadi ada macam-macam ibadah, lalu apa makna dari ibadah tersebut, apa yang kita dapatkan kalau kita melakukan seperti ini, dan itu ditawarkan luar biasa banyaknya yang orang bisa memilih sesuai dengan kondisinya. Jadi tidak perlu selalu misalnya harus iktikaf kalau iktikaf itu berat gitu kan. Tapi kok banyak bahkan hal-hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan sampai hal-hal yang begitu menuntut satu usaha.
Dan itu memberikan warna baru, kita istirahat dari kehidupan 11 bulan dan menggunakan yang 1 bulan ini untuk membentuk diri kita, sisi rohani kita itu diberi kesempatan, jangan jasmani saja. Betawi luar biasa banget ya. Kalau soal anak-anak generasi kita sekarang ini, Prof, bagaimana membuat mereka paham untuk menyeimbangkan antara ibadah sosial dan ibadah ritual? Ini juga kita sedikit berbeda pendapat nih, Mbak Tuning. Nggak apa-apa, perbedaan pendapat adalah sesuatu. Jadi menurut saya setiap ibadah itu yang selalu dikenakan dengan istilah ibadah ritual. Jadi setiap ritual itu ada aspek sosialnya. Jadi kita tidak usah berusaha memikirkan bagaimana ya saya melakukan ritual supaya saya ada peran juga di bidang sosial. Atau yang kita lakukan di bidang sosial sebenarnya itu ada nilai-nilai ibadahnya, ada nilai ibadah. Cuman mereka tidak tahu karena biasanya kalau bicara ibadah, bicara agama, ya itulah sekitar doa, sholat, mengaji. Sebenarnya kan kita memberi senyum aja udah ibadah, ya kan? Memberi salam lebih dulu itu sebuah ibadah. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka melakukan ibadah gitu. Juga perbuatan-perbuatan, misalnya kita pergi ke masjid, kita otomatis ada kotak, kita memberikan amal, kita beribadah, itu sosial juga. Jadi, iya. Dan media sosial itu sebetulnya bisa jadi lahan ibadah karena dari beberapa yang kita simak ya Prof ya. Ketika seorang anak muda menyaksikan sesuatu terkait dengan kepedihan kehidupan seseorang, entah itu di pinggir jalan atau di kampungnya, yang kemudian di-upload di medsos, yuk kita bantu mereka, itu bisa terkumpul begitu banyak yang bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi nggak selalu medsos itu negatif. Banyak sekali positifnya. Saya aja banyak mendapat ilmu agama ya dari medsos itu juga. Asal yang penting kritis gitu. Betul. Nah, terkait dengan yang barusan kita bahas, membagikan sesuatu, kepeduliankah atau apa? Kalau dalam hal bersedekah nih, kan luar biasa nilainya kan di bulan Ramadan ini. Tapi nggak semua orang bisa sedekah yang ada di dalam dompet. Nggak ada yang bisa sedekah yang pokoknya yang membutuhkan dana biaya. Prof, ada ide nggak kira-kira sedekah yang mana lagi kah yang bisa dilakukan oleh semua lini tanpa harus kebingungan soal dananya? Bukan cuma senyum doang sih, Prof, apalagi. Tapi nggak apa-apa, banyak senyum juga orang senang itu. Tapi kalau senyum-senyum sendiri terus, nanti dimasukin ke grogol. Iya. Sebenarnya di lingkungan sendiri itu banyak sekali kesempatan orang ya Mbak untuk beribadah gitu. Kalau kita ke masjid membantu bersih-bersih di masjid, kita lihat bukenanya atau memberikan masukan-masukan gitu. Saya sering juga gitu. Sebab orang yang ada di dalam sering tidak tahu, tapi orang yang di luar ini yang bisa merasakan. Dan tidak usah selalu harus di masjid. Kalau kita jalan, lihat ada batu, lihat ada apa, kita singkirkan. Itu juga hal-hal yang merupakan sedekah, ibadah. Itu yang merupakan sedekah. Iya. Saya kira banyak juga seringkali mungkin ini ya kalau menurut pertanyaan Mbak Tuning jadi justru memberikan inspirasi kepada para penceramah. Coba banyak juga lah berceramah karena banyak orang yang tidak tahu gitu bahwa ada hal-hal yang kelihatannya kecil, tidak membutuhkan dalam hal ini uang, bahwa itu merupakan satu ibadah. Sementara kita dituntut beribadahlah sebanyak-banyaknya supaya nanti kalau kita pergi kita punya bekal. Orang piknik aja kita kalau nggak ada bekal kan bawa air, nyaman. Bawa makan, bawa uang. Nanti ini untuk perjalanan yang panjang kita butuh juga bekal. Ternyata banyak juga bekal yang bisa dilakukan tanpa kita harus mempunyai uang misalnya. Tanpa kita, jadi sesuai dengan kondisi kita seperti apa, kekuatan kita seperti apa. Cuman yang kita kurang adalah pengetahuan. Pengetahuan kurang karena kurang adanya sosialisasi. Jadi mungkin sosialisasi itu yang dibutuhkan ya Mbak ya. Memberikan pengetahuan kepada banyak orang. Banyak loh di luar sana kesempatan beribadah. Jangan sangka beribadah itu cuman yang tadi kita katakan aja. Doa, sholat, masjid dan
Kalau Ramadan ini bulan yang penuh berkah, ada 10 hari yang istimewa di bulan Ramadan ini. Yang katanya juga sih itu malam-malam 10 hari terakhir itu paling dicintai Allah. Ada gagasan, ide, ngapain ya enaknya? Siapa tahu yang tahun-tahun kemarin kita belum kerjain di 10 hari terakhir itu. Mungkin pertama refleksi tadi ya Mbak ya. Jadi bagaimana terutama anak-anak muda juga orang yang tua juga banyak seperti anak muda Mbak. Perlu ibadahnya juga. kurang, butuh refleksi. Kita refleksi dulu kita Ramadan seperti apa gitu. Nah lalu dengan dia rajin sekarang tidak usahlah mesti datang. Oh saya tidak ada waktu ke majelis taklim dan sebagainya. Medsos menyediakan banyak sekali informasi. Nah bagaimana dia mengcombine informasi, pengetahuan mengenai ibadah di 10 hari terakhir ini dengan hasil refleksinya tadi. Dan kalau menurut pengalaman saya juga berbicara dengan banyak teman, ternyata sekarang juga kan iktikaf tuh udah merupakan satu tradisi sendiri di antara generasi muda. Sesuatu yang nyaman gitu. Kalau dia tahu apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia peroleh, apa makna dari iktikaf. Saya sering sekali sekarang ngobrol-ngobrol, ternyata iktikaf tuh enak sekali. Kalau dulu cerita kan berat, kita harus 1 malam di masjid beribadah. Duduk dulu, jadi sesuatu baru kita rasakan setelah kita melakukan itu. Iya, jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita betul-betul maknai tanpa melakukannya. Kalau cuman baru dalam bayangan, angan, lain lagi ceritanya itu ya. Tergantung dari yang cerita juga. Betul. Tapi saya pikir paling penting tadi tuh refleksi itu juga Mbak. Kita kalau melakukan refleksi, kita bisa tahu sebenarnya apa sih kekurangan kita, apa yang mesti kita isi. Nah ini diisi oleh pengetahuan. Dan beruntung sekali ya anak-anak yang hidup di zaman sekarang. Betul. Pengetahuan untuk kesempatan mendapat pengetahuan. Didapat dari mana saja. Terima kasih kepada medsos, kepada televisi. Media memang luar biasa, meskipun untuk yang masih perlu bimbingan ayah bunda sangat diperlukan tuh ya, terkait dengan jangan nonton itu terus. Kalau yang masih belum dewasa kan ya, bahkan banyak ibu-ibu muda yang bingung deh, tanpa benda 5 kali 10 cm ini anakku rewel terus. Nah, sebagai sosok yang perjalanannya sudah begitu panjang, antara sukses dan setengah sukses atau bahkan mungkin juga pernah mengalami kegagalan, itu bagaimana sih menciptakan keseimbangan dalam perjalanan hidup kita ini agar bahagia, sukses itu bisa berjalan seiring. Yang kebanyakan kan kalau nggak sukses nggak bahagia. Tapi bagaimana biar seiring, karena toh segala sesuatunya tetap qadarullah kan. Betul. Adakah tips untuk biar sukses nggak sukses kita bahagia gitu? Berdasarkan pengalaman ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kita keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani. Gitu. Nah, akhir-akhir ini saya mendapat pengalaman. Saya ingat dulu lagu Bimbo itu lewat begitu saja di kuping saya. Berkumpullah dengan orang-orang soleh, ya lewat gitu. Tapi setelah saya menjalani perjalanan ini, terutama setelah saya pensiun, saya mulai banyak juga pindah memasuki dunia-dunia yang dulu hampir tidak tersentuh di dunia saya. Oh ini loh yang dimaksud dengan Bimbo. Karena kita dengan pergi ke tempat-tempat tertentu, berkumpul dengan orang-orang tertentu, itu langsung diberi contoh, bukan cuma bicara berupa informasi, kata-kata, tapi kita melihat sendiri gitu, tindakan mereka. Lalu kita juga terbawa kan, di mana kata pepatahnya orang Betawi, main sama tukang minyak tanah kita bau, main dengan tukang jual minyak wangi kita wangi. Oh ini yang dimaksud oleh Bimbo. Jadi bagaimana sediakan waktu mengisi pengetahuan kita, jangan cuma dengan yang jasmani, tapi dengan yang rohani. Bagaimana bermain di tempat-tempat yang juga menyajikan kesempatan rohani. Bagaimana bergaul dengan orang-orang yang dunianya banyak berbicara masalah rohani. Tapi waktu muda kita memang sibuk sekali lah, ada target. Sehingga saya sendiri melakukan itu. Kita lupa ya sekali-sekali aja nanti waktu masuk bulan puasa dan sebagainya. Tapi kalau ini diberi pengetahuan, diberi kesadaran, orang tahu, orang sadar, diberi kesempatan,
Dan lagi-lagi saya melihat kesempatan sekarang banyaknya luar biasa. Jadi keseimbangan tindakan kita sendiri, memasuki dunia jasmani, memasuki dunia rohani, janganlah kita terlalu terpukau dengan kebutuhan jasmani dan sebagainya, lalu melupakan ini, dan ketika itu terjadi ketidakseimbangan dan membawa kepada kerisauan. Jangan sampai risau datang karena kita bimbang dan nggak seimbang ya. Gitu. Ya, Ramadan memang penuh dengan tantangan tetapi juga berlimpah tawaran, tergantung bagaimana kita memilih sikap kita. Kalau ada kalimat you are what you think, you are what you feel. Waduh, perasaan dan pikiran gue ternyata pengaruhnya luar biasa sekali. Nah, untuk kembali ke soal pergeseran nilai-nilai Ramadan ini terhadap kehidupan kita terkait dengan etnik Betawi nih. Mungkin bisa tadi kan sudah kita dengar ya Ikhwan Akhwat ya, bagaimana etnis Betawi yang di pinggir sama yang di pusat berbeda. Tetapi terkait dengan nilai-nilai Ramadan itu cukup clear juga kah perbedaannya? Memang mereka mempunyai tradisi yang terkait dengan Ramadan gitu. Di masjid saya ini juga ada itu satu tradisi ketika tanggal 27 kita semua membawa makanan, lalu setelah selesai tarawih makan bersama. Sebenarnya mungkin nilai makanannya tidak terlalu besar ya, tapi yang besar adalah kebersamaan. Lalu semua orang memakan makanan yang bersama, kita kenal siapa ini. Kan orang Jakarta kita kurang komunikasi. Iya. Ada satu tradisi yang akhir-akhir ini dihidupkan kembali, udah berapa tahun ini saya ngalami, yaitu pawai obor untuk menyambut Ramadan. Dulu kan lama sekali hilang pawai obor. Waktu saya anak-anak ada pawai obor. Lalu sering itu mereka memasang lampu dari minyak tanah, dari bekas bohlam yang menunjukkan bulan puasa berapa hari lagi akan berakhir ya. Itu secara emosional, meskipun itu kelihatannya cuma lampu-lampu atau pawai obor, secara emosional itu sangat membangun gitu semangat religius kita. Ketika pawai obor lewat, anak-anak dengan bawa obornya, obor dan seterusnya gitu, itu membangkitkan semangat kita. Oh iya, Ramadan is coming gitu. Lalu kita siap untuk Ramadan. Mudah-mudahan Ikhwan Akhwat sekarang ini di Ramadan kali ini kita masih bisa menyaksikan pawai obor bukan sekedar kalau yang dilempar ke atas petasan di malam besoknya hari raya itu banyak orang bermain petasan. Menikmati petasan. Itu ada bahayanya kalau obor tidak bahaya. Iya betul. Terkait dengan istilah birrul walidain yang fardu ain, di mana-mana mungkin juga kita semua belajar bahwa tugas utama kita sebagai anak terhadap ayah bunda, bla bla bla, panjang banget mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu tentu ada perkembangan, ada perubahannya. Tetapi kira-kira bagaimana kita mengaplikasikan mengutamakan ayah bunda di bulan Ramadan ini yang mungkin masih berapa hari lagi gitu? Menurut Prof. Yasmin, apa yang paling baik? Misalnya kemarin tuh ngobrol, coba pernah nggak meluk ibu ayah dari belakang? Itu sebuah surprise, mereka pasti akan, wih kenapa nih anak gue gitu kan. Nah mungkin ada hal-hal lain lagi yang bisa menunjukkan betapa sebetulnya I love you, gila, pokoknya cinta banget sama ayah bunda gitu. Iya. Memang sekarang yang kita lihat adalah perubahan yang besar. Salah satunya komunikasi antara anak dan orang tuanya. Kalau untuk yang masih anak-anak tidak terlalu bermasalah, Mbak ya. Mungkin yang bermasalah adalah cara mengekspresikan hormat. Nah, hormat ini mungkin berbeda yang dirasakan, yang dituntut oleh orang tua dan anak muda. Yang tadi sudah kita diskusikan, bicara mengenai hak, kewajiban dan sebagainya, sehingga mereka tidak merasa itu sebagai tidak hormat. Nah, yang lebih terasa sekarang ketika mereka berangkat dewasa, berumah tangga sendiri, berumah sendiri, dimasukkan lagi dengan alat komunikasi yang menyebabkan kita tidak perlu bertemu langsung. Yaitu 5 kali 10 cm. Dengan WA,
selamat pagi, yang Udah gimana, sapa. apa kabar. Lalu ada komunikasi, tidak merasa perlu datang gitu. Nah, padahal suatu ekspresi cinta akan lebih dirasakan, tadi Mbak Nuning katakan, itu kalau kita ada persentuhan fisik tadi, kita bertemu secara langsung, bukan just say hello Atau melalui videoan. HP atau videoan dan sejenisnya. Jadi bagaimana kalau biasanya kalau bulan Ramadan aktivitas kan memang berkurang. Iya. Di mana-mana pun mereka rapat apa, ayo ya, tapi Ramadan kita nggak bisa ini, kita bubar kantor jam 3 sehingga dari jam 3 sampai malam kita bebas. Nah, ini diusahakan oleh mereka yang tinggalnya berjauhan dengan orang tua, coba banyak-banyaklah buka puasa bersama, kalau perlu nginap, lalu itikaf tadi bersama. Jadi coba kontak dengan orang tua menjadi lebih tinggi. Jadi kesempatan ini bisa dilakukan di bulan Ramadan karena waktunya lebih banyak dan acaranya juga berisi hal-hal yang religius, yang untuk apa ya, ketenangan rohani, pengisian kebutuhan rohani. Jangan cuma jasmani aja, tapi secara emosional, rohani dan seterusnya. Jadi santapan itu rohani penting, Sangat bukan penting. santapan yang ada di meja doang. Betul. Itu yang Sementara memberi ketenangan. iya, Yang di meja cuma ketenangan perut aja, Mbak. ngomongin soal santapan, banyak di antara kita di anggota keluarga ini malah buka puasanya di luar. Iya. Ya nggak bisa buka puasa di rumah, di sana dan di sana. Nah, kepedulian kita terhadap dengan bagaimana buka di rumah bersama dengan ayah bunda dengan anak-anak biar meningkat, meskipun bukan berarti 29 hari selalu buka terus di rumah ya kan. Tapi agar muncul kesadaran, please deh, masa iya sih cuma bersenang-senang sama teman-teman melulu? Kira-kira ada sentilan apa? Kalau terkait pernyataan tadi juga Pak, sebenarnya itu mengisi yang tadi saya katakan, bulan Ramadan karena kita lebih banyak waktu gitu ya, dan memang kosong. Kenapa itu tidak diisi lebih banyak berkomunikasi dengan keluarga? Nah, lalu kita memakai tradisi untuk tidak merepotkan tuan rumah, juga untuk membentuk komunikasi, saling mengenal lebih jauh dengan membawa makanan masing-masing. Jadi kan makanannya sangat bervariasi, lalu orang menunjukkan kemampuan dia, ini loh saya ahli sekali dalam masakan ini gitu. Dan itu bisa dinikmati bersama. Jadi agak beda kalau makanan dari restoran dengan yang dibawa Delivery oleh doang. anggota keluarga, memunculkan komunikasi, ini siapa yang bikin, cara bikinnya gimana, oh lain kali saya mau juga seperti Belajar ini, bikin. maka muncullah komunikasi di antara keluarga yang tadinya cuma just say hello aja yang formal gitu ya. Iya, Prof. Yasmin, kebersamaan kita di sahur bersama Rasil ini, kita udah di penghujung deh kayaknya ya. Terkait dengan dulu, Prof. Yasmin kan pilih antropologi karena kebetulan seperti yang Abang Fuad Hasan bilang, sedikit peminatnya dan segala macam. Itu dulu begitu. Sekarang kayaknya anak-anak yang pilih antropologi juga sangat kurang itu menurut informasi di luar sana. Apa karena sebenarnya banyak dari apa? Karena kita membatasi menerima mereka yang daftar. Oh gitu. Karena kalau ada yang bilang nggak keren ilmu antropologi itu gimana? Karena salah satunya juga penyebabnya saya tidak tahu kenapa ya. Ini jadi bicara antropologi ya, nggak apa-apa. Banyak orang yang sebenarnya tidak tahu apa itu antropologi. Mereka lebih berpikir sebenarnya antropologi lebih dekat ke sosiologi. Tapi orang menyangka antropologi itu arkeologi. Nah, perbedaan ini ya. Ya, ikhwan ahwat, nggak terasa 1 jam itu seperti baru beberapa menit gitu ya, atau mungkin baru beberapa detik saking asiknya kita menyimak Prof. Yasmin di acara sahur bersama Rasil. Yuk kita simak dengan telinga jiwa kita closing statement beliau. Oke. Nah, salah satu hal yang menarik dari pembicaraan tadi adalah mengenai kehidupan keluarga, di mana banyak sekali terdapat perubahan-perubahan dari bagaimana kita menyapa seseorang, bagaimana kita bertingkah laku, menyadari posisi dan sebagainya. Nah, nilai-nilai seperti ini memang harusnya ditanamkan kepada anak-anak di dalam keluarga, dan yang paling besar di sini adalah peran orang tua, khususnya ibu. Jadi bagaimana ibu sebagai agen dalam memperkenalkan peraturan-peraturan dalam keluarga ini, mensosialisasikan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya dapat bertingkah laku
bertindak, memahami nilai-nilai yang ada di dalam keluarga mereka. Terkait ini siaran radio Rasil, ya mestinya nilai-nilai Islami, nilai-nilai Indonesia yang Islami, dan ini ditanamkan melalui peran ibu. Masya Allah. Terima kasih sekali Prof. Yasmin untuk kehadirannya di Sahur Bersama Rasil. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan masih ketemu kita ya. Insya Allah. Dan Ikhwan Akhwat, kita akan sudahi kebersamaan kita. Sahur sebentar lagi. Dan insya Allah sampai di penghujung Ramadan tak satupun yang menghalangi kita untuk puasa dan beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.